A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Sebelum kita lanjutkan tausiah, jadi kita datang kini nama GMPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Ya, jadi yang akan dikawal itu Bapak Ibu fatwa ulama. Dari mana dasarnya fatwa ulama? Fatwa ulama itu bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ulama itu siapa? Ulama itu adalah pewaris Nabi. Iya kan? Ada Nabi yang masih hidup kini kayak anak-anak kami? Siapa Nabi kita yang terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wafat Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi Nabi, tetapi pewaris Nabi adalah ulama. Maka ulama itulah yang sekarang harus kita patuhi. Karena apa? Rasulullah sendiri mengatakan, innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama yuwarrisul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafir. Itu hadis Nabi. Sesungguhnya ulama jamaknya dari alim. Alim orang berilmu, ulama orang-orang yang berilmu. Jadi banyak Pak. Ya. Banyak ulama itu. Para ulama itu kata Rasulullah, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itulah yang menjadi pewaris Nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Nabi itu tidak mewariskan harta dinar, uang emas. Nabi itu tidak mewariskan dirham, uang perak. Wa inna ma yuwarisul ilma. Tapi yang diwariskan oleh Nabi itu apa? Ilmu. Faman akhazaha akhaza bihazin wafir. Siapa yang mengambil warisan para nabi itu, maka dialah telah mengambil bagian yang sempurna. Maka untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, yang mengambil warisan para nabi itu diwariskanlah kepada para ulama. Maka para ulama itulah yang harus kita turuti sekarang fatwanya. Maka walaupun model itu Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata dalam kenyataan sehari-hari, kenyataan di lapangan, ada pula rupanya ulama itu yang su. Lihat tahu Bapak artinya ulama su? Ulama su itu artinya jahat. Rupanya ada pula Pak. Ulama, ia digelari orang sebagai ulama, ia punya ilmu tapi jahat. Dan itu ternyata sudah ada dulu sejak zaman Nabi Musa. Ba'lam, ya namanya itu. Dia ulama menjilat kepada penguasa kafir, membuat fatwa supaya penguasa tadi dipatuhi oleh rakyat. Dekannya ulama patuhi orang, tapi tujuannya apa? Membuat rakyat atau orang yang menjadi ikutannya mematuhi penguasa yang zalim. Maka kalau ada ulama yang membuat fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Nabi, tetapi untuk menyenangkan penguasa, untuk mendapatkan keuntungan, namun dalam Al-Quran apa namanya? Yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Ia perjualbelikan ayat Allah untuk mendapatkan harga yang sedikit. Apa harga yang sedikitnya?
mungkin pangkat, mungkin jabatan, mungkin harta, mungkin kekayaan, dan seluruh fasilitas dunia. Agama, akidah dia gadaikan. Itu namanya ulama jahat. Kalau itu jangan ikut. Ya. Lalu apa ciri ulama yang benar, yang jujur, yang bukan ulama yang jahat? Ulama yang jujur adalah ulama yang konsisten, istiqomah di atas kebenaran dan keadilan, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, walaupun bertentangan dengan kehendak penguasa. Karena penguasa itu Bapak Ibu ada yang zalim, dan itu banyak. Ya, nah ulama yang istiqomah walaupun menyampaikan kebenaran, sekalipun dia akan dimasukkan dalam penjara, sekalipun dia akan dibunuh, dia tetap di atas kebenaran. Itu ulama yang warasatul anbiya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kita menjadi pengikut para ulama warasatul anbiya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur sekali ya pada subuh kini ramai santri-santri kita, anak-anak kita dari Rumah Tahfiz An-Nur ya, yang hadir beserta bapak-bapak dan ibu-ibu ya, para wali santri. Iko sebagai suatu indikasi tando ya, yang mesti kita syukuri dan kita sokong. Kenapa? Karena situasi hari ini Bapak Ibu yang berbahagia telah menunjukkan bahwa godaan-godaan, ancaman-ancaman, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini, yang kedepannya itu sangat berat, betul-betul baret. Lihat saudara ibu enggak? Masuk tambah baret tantangan awak untuk kedepannya. Lihat saudara ibu. Iya betul lah. Kalau enggak, bagi contoh cik. Kini ku Bapak Ibu yang berbahagia, ya, ada usaha-usaha dari musuh-musuh Islam. Tapi ingat dulu Pak Ibu, yang dimaksudkan musuh Islam kok ada yang memang nyata-nyata dia sebagai musuh orang yang beragama Islam, artinya ingat tidak beragama Islam di KTP-nya. Namun yang paling berbahaya Bapak Ibu yang berbahagia, ini tetap di KTP-nya beragama Islam, tapi anti terhadap ajaran Islam. Ada tak model itu? Ada Bu? Kalau tak ada, dah kita tahu sekali lagi. Ada yang mengatakan, ya, pejabat A lah, tinggi pangkatnya, di KTP-nya beragama Islam. A katanya, kita harus jujur, katanya, bahwa musuh utama bagi Pancasila itu adalah agama. Ada Pak Ibu mendengar itu? Ada. Ya kecekan musuh utama Pancasila itu agama. Betul Bu itu. Lalu apa dia Ibu Bapak Pancasila? Apa yang pertamanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Anak kita sadonya tahu itu, ya. Yang pertama saja Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak lain tak bukan adalah agama, beragama. Bangsa ini, masyarakat ini, rakyat ini, orang Indonesia kok wajib beragama. Kalau tidak beragama, anti Pancasila. Akhirnya kecian. Musuh utama Pancasila agama. Biasanya Bapak Ibu, bapak kita yang tua-tua nak, yang lahir atau lagadang di tahun 65. Pak Haji lah, temralah ya Pak Haji. Lah ya. Pemberontakan PKI waktu itu kan, itu Bapak Ibu yang dibunuh terbesarnya itu adalah ulama, orang yang beragama, para santri, para kiai, para umat Islam. Tapi puncaknya 7 jenderal kan itu Pak ya.
Nah, mereka anti terhadap agama. Itu komunis, PKI. Tapi kini Bapak Ibu yang berbahagia, diputarbalikkan fakta seolah-olah, dan itulah diakui pula, dan salah itu tak PKI tu, PKI korban katanya, yang salah itu ya negara. Jadi negara minta maaf kepada PKI. Kan tu kini tu, sehingga orang PKI ini memberontak dulu, dia santunan kini. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, lahirlah produk undang-undang yang terbaru itu Bapak Ibu yang bahaya bagi anak-anak kita apa? PP nomor 28 tahun 2024. Isinya apa? Menyediakan alat kontrasepsi bagi pelajar usia 15 sampai 18 tahun. Apa itu alat kontrasepsi, Bu? Alat yang dipakai untuk kabel kan itu. Itu intinya apa tu? Ya, kalau anak sekolah dia gitu, artinya apa? Kalau anak sekolah berzina saja pakai, tapi pakai kuah. Itu sonanya. Berarti tantangan tidak, Pak? Tantangan tidak, Bu? Anak-anak kita akan dibiarkan saja berzina. Bahkan Bapak Ibu hari ini yang paling berbahaya mana? Bukan hanya berzina laki-laki dengan perempuan, tapi laki-laki sama laki-laki, padusi sama padusi. Namanya apa? LGBT. Bahasa awaknya, bahasa Inggrisnya LGBT. Ya, lesbian, gay, biseksual, bisek, seksual. Laki-laki sama laki-laki kawin, padusi sama padusi kawin. Ya, itu Bapak Ibu. Kalau dulu kita khawatir anak laki-laki juga anak padusi berdua-dua, ya enggak? Karena apa? Nabi mengatakan yang ketiga itu setan itu memberi bisian sehingga nanti terjadilah perzinaan. Tapi kini Bapak Ibu yang berbahagia, bukan hanya laki-laki dengan perempuan, bukan hanya anak laki-laki dengan anak perempuan saja yang harus kita khawatirkan, tapi inyo sama laki-laki, inyo sama perempuan, kita harus juga mengkhawatirkan hari ini karena sudah banyak yang melakukan, mengarahkan mereka untuk kawin sejenis, seks bebas. Alunlah, ya, pengaruh akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan seperti ini Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, oleh sebab itu, Bu, siko banyak ciga. Baru ada ciga kawin jantan sama jantan, nampak dapat Pak? Atau tino sama tino? Atau baru babi banyak siko Pak ya? Babi jantan kawin dengan babi jantan, atau babi betina kawin dengan babi betina, ada tak? Tak ada tu. Kini orang itu nyok kerajaan. Dan Bapak Ibu, yang nyok kerajaan model itu bukan karena seperti apa namanya, ya, sesuatu yang dilakukan oleh umat Nabi Lut dulu. Tapi kini Bapak Ibu yang berbahagia, ada usaha untuk meresmikan, untuk melegalkan secara hukum, sehingga lahir undang-undang, ya, yang akan membolehkan padusi sama padusi kawin, laki-laki sama laki-laki kawin. Dan itu di barat lah lama, dan itu dikampanyekan di seluruh dunia, termasuk ke negara kita di Indonesia. Jadi ikut tantangan tak, Bu? Tantangan apa, Pak? Tantangan yang sangat berat. Maka Bapak Ibu, ya, pada kesempatan kini kita bacakan firman Allah tadi untuk menjawab tantangan-tantangan model itu. Anak-anak awak kuah yang kini mungkin usia 7 sampai 10 tahun sampai 12 tahun, ya enggak? Sekolah di SMP, sekolah di SD, kalau mereka tidak dibentengi dengan akidah yang benar, dengan iman yang benar, maka mereka akan terbawa arus oleh keadaan model tadi.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Tadi kita bacakan surat Al-Baqarah, ya, ayat 130 berapa nih? Ini nampak Pak? Wah, 133. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut. Kalian wahai umat Islam, apakah kalian menjadi saksi ketika dulunya kematian datang kepada Nabi Ya'qub, saat-saat Nabi Ya'qub sebagai Nabi Allah datang kepadanya sakratul maut, dake waktu untuk meninggal Pak, waktu untuk meninggal taraso di Nabi Ya'qub lah dake. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub ketika itu? Nabi Ya'qub memberikan wasiat. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi, ketika Nabi Ya'qub itu mengumpulkan segala anaknya. Nabi Ya'qub itu anaknya 12 orang. Dan Nabi Ya'qub kok adalah nama lain daripada Israel. Jadi Bani Israel artinya anak-anak daripada Nabi Ya'qub. Maka Israel kini sebenarnya Bapak Ibu tidak topek bagi nama sebagai negara Israel. So Israel itu nama Nabi Ya'qub. Israelnya kini itu mereka adalah anti terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Ya'qub. Maka apa wasiat Nabi Ya'qub? Dikumpulkan anak Ya'qub. Apa kata Nabi Ya'qub? Ma ta'buduna min ba'di. Kalian sadar, kasihkulah. Bahasa ambonya Pak ya, keniak. Sikulah keniaknya Pak Haji. Keniak lah sadar. Kalau aku meninggal dunia besok, so ajalku itu sudah dekat, waktu kematian itu sudah dekat. Kalau aku meninggal dunia nanti, ma ta'buduna min ba'di, yang akan kalian sembah sepeninggalku. Layak kalian menyembah Allah juga atau tidak, atau durhaka kepada Allah? Maka anak-anak Nabi Ya'qub mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Wahai ayahanda, kami akan tetap menyembah Allah sebagai Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, ilaha wahida, Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami terhadapnya menjadi orang muslim. Itu Nabi Ya'qub. Kini mau tanya ke bapak-bapak dan ibu-ibu, awak kalau kini usia awak ada 50, 60 sampai 70, mungkin ada yang lebih daripada itu, ya. Pernah kita berwasiat khawatir terhadap anak-anak awak kuah meninggal awak besok. Dan banyak kini terdanga-terdanga Pak Ibu, kan jadi kalian besok, kamakana kalian besok, kakala jua kalian besok. Ikon yang banyak tak fikir di kepala orang tua, tapi awak ada sikap mudah-mudahan tidak, ya. Tidak terfikir mengenai masalah akidah anak, perilaku anak. Kalau menyembah Allah besok atau tidak, atau sudah dimurtadkan oleh orang kafir, sudah dijadi orang munafik. Kini Bapak Ibu yang berbahagia, tantangan kalian paling gadang jo, yang ngaku Islam tapi munafik, pura-pura Islam seperti yang tadi. Ini Islam tapi lembel, yang labeli Islamnya dengan Islam liberal. Kata orang Islam liberal Pak, agama sama sadua. Kalian mau agama Islam, kalian mau agama Hindu, kalian mau agama Buddha, agama Kristen, Konghucu, segala macam agama, silakan. Kata orang liberal. Sade masuk surga, kece inyo. Bagi kira Pak, Pak dia orang mode ngecen mode itu kawak masuk surga sadua.
Nya Islam, nya Kristen, nya Hindu, nya Buddha, sama saja agamanya. Bagi kita Pak, setuju Pak? Tidak setuju, karena Allah mengatakan inna dina indallahil agama yang diridai Allah hanya Islam. Itu akidah kita. Silakan orang Nasrani mengatakan agama yang benar, silakan orang Hindu mengatakan agama yang benar, silakan orang Buddha mengatakan agama yang benar. Tidak ada persoalan. Silakan kalian beragama sesuai dengan keyakinan kalian. Kami juga beragama sesuai dengan keyakinan kami. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya silakan. Itu namanya toleransi dalam beragama. Masing-masing memang mengakui ajaran agamanya yang paling benar. Iya, betul. Jangan dikatakan semua agama sama. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, walaupun masing-masing pemeluk agama mengatakan agama yang benar, ya, tetapi dihormati. Makanya dalam Islam la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk ajaran suatu agama. Masuk Islam itu silakan dengan kesukarelaan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas ini petunjuk, ini kekafir, sudah jelas. Mau masuk Islam, ini ajarannya benar. Mau tidak, ya silakan dengan keyakinan Anda. Anda yang akan tanggung jawab besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ganggu agama kami. Kami juga tidak akan ganggu kalian dalam beribadah. Tapi kalau Bapak Ibu yang berbahagia, ya, dicampur baurkan, sekali menyembah Allah, kemudian menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, pergi ke gereja, pergi ke masjid, pergi ke Hindu, pergi ke vihara dan segala macam, itu namanya mempercampur baurkan agama. Itu toleransi yang kebablasan, ya. Tidak toleransi nomor tolol nama kalau itu, ya. Kalau toleransi tidak ada itu dah. Silakan kalian beragama sesuai dengan keyakinan kalian, kami beragama dengan keyakinan kami. Itu namanya toleransi. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, itulah model tadi. Orang yang berpikiran model itu, pemeluk agama lain, dia bawa ke gereja, dia cium puluh. Negara Muslim terbesar, masjid terbesar, imam besar, guru besar, itu kerajaannya. Bagi kira. Nah, itu penyakit Islam liberal, Islam Nusantara. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang bahagia, tantangan ini kita harus tanam kepada anak kita bahwa ajaran yang paling benar adalah ajaran Islam. Kita didik mereka dengan Al-Quran, didik mereka dengan hadis Nabi. Maka program-program rumah tahfiz model itu Bapak Ibu harus kita sokong. Ingat Bapak Ibu, tadi sudah sampaikan sebelum kita tutup. Nyala lama Pak, ya. Lahir pemimpin hebat itu dari masjid, dari sholat berjamaah, dan nampak dari sholat subuh. Anak-anak akan menjadi pemimpin yang hebat di masa depan. Rijalul yaum, subhanul yaum, pemuda hari ini, rijalul mustaqbal, pemimpin di masa depan. Kini kalian susah payah untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quran yang kalian hafal itu akan menjadi benteng dalam kehidupan kalian, akan menjadi mahkota bagi ibu bapaknya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Rasulullah lagi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir dengan Al-Quran bersama para malaikat yang mulia nanti di akhirat. Wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta. Orang yang baca Al-Quran tapi masih terbata-bata. Wa huwa alaihi syakun. Dia berusaha untuk bisa membaca terus, berusaha tarik. Lancar dakwah oleh bapak, ibu, tapi berusaha. Walahu ajrani. Dia mendapatkan 2 pahala. Dan banyak lagi Bapak Ibu yang berbahagia yang akan didapatkan oleh anak-anak orang-orang yang hidup dengan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ya, Muslim menyadari hal itu, punya 8 orang anak dari seorang istri, Ustaz. Berusaha untuk menjadikan mereka tahfiz Quran. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua masukkan pesantren, kami SD masuk pesantren Sedora dan dijadikan sebagai penghafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa memberikan syafaat. Orang yang baca Al-Quran
akan datang nanti Al-Quran itu memberi syafaat li ashabihi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca itu datang memberikan syafaat kepada ashabihi, sahabatnya, yaumal qiyamah. Pak Ibu, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Berapa huruf Pak? Anak-anak kami berapa huruf? 1 atau 2 atau 3? 3. Apa kata Rasulullah? Ya, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap huruf akan mendapatkan pahala 10 kali lipat pahalanya. 3 baru kita baca dapat 30. Al-Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang setiap saat. Ketika kita baca, setiap hurufnya akan memberikan syafaat. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang rugi ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, menjadikan mereka para penghafal Quran, bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk orang tuanya nanti di hari kiamat. Maka didik anak-anak kita sebagai penghafal-penghafal Al-Quran. Dan ingat Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam surat Fatir dikatakan Allah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Orang yang senantiasa tilawah Al-Quran, tilawah kitab Allah. Jadi yang maksud dengan tilawah kedua Pak, tilawah lafzi, membaca lafaznya huruf demi huruf, tajwid demi tajwid, tahsin demi tahsin. Tilawah lafzi, setiap huruf itu akan mendatangkan pahala. Yang kedua, tilawah maknawi, membaca makna-makna, membaca pengertian-pengertiannya, memahami isinya, mempelajari, kemudian menerapkan dalam kehidupan. Itu keduanya harus kita capai. Jadi langkah pertama, yuk bacaan dulu, tahsinnya, tajwidnya, kemudian makhrajnya benar dan hafal. Langkah berikutnya, kita pahami maknanya, isinya, sehingga dengan Al-Quran itulah kita menjadi umat yang menang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, program yang kita lakukan ini dan yang dilakukan oleh Rumah Tahfiz ini, termasuk juga seluruh program yang kita lakukan, itu membawa kita menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kalau Ustaz Men misalnya mengundang lagi, meminta kita untuk berjuang, Bapak Ibu jangan khawatir awak. Kadang-kadang kini kan orang benda itu untuk les fisika, les matematik, les bahasa Inggris, semua babi-babi membiayai anak. Tapi untuk mengaji, untuk tahfiz, untuk baca Al-Quran, Allah nanya sekali lah payah. Nak lo dah ni ada. 10,000 per bulan biaya gratis. Jangan kita sepelekan Bapak Ibu. Al-Quran itu akan manfaat terus sampai hari kiamat. Bahasa Inggris, matematika, fisika, semuanya itu ada dalam Al-Quran dan salah-salahnya. Justru dulu yang berjuang menemukan ilmu-ilmu itu adalah sarjana-sarjana muslim di zaman keemasan Islam. Itu sumbernya adalah dari Al-Quran. Sekarang Bapak Ibu yang berbahagia, kita anggap orang barat itu lebih maju, padahal mereka itu mencipta daripada orang Islam. Dulu orang barat itu Bapak Ibu, ya, dalam zaman kegelapannya mandi, saya tak pandainya dah, tak tahu dia mandi dah. Orang Islam lah yang mengajarkannya lewat tuhalah. Lalu kemudian ya dijajahnya awak, ya KCN ngambil cilok buku-buku ajaran-ajaran yang sudah ditemukan oleh sarjana muslim tadi, ya kecekkan itu ajaran mereka. Kini Bapak Ibu tabalik. Maka untuk kembali kepada ajaran yang sungguhnya, kebangkitan Islam mulai dari Al-Quran, mulai dari masjid, mulai dengan menegakkan, meramaikan solat-solat berjamaah, dan terutama solat subuh. Seperti tadi sampaikan, kalau solat subuh itu sudah seramai solat Jumat, maka insya Allah minimal Pak, bakal kecil minimal. Tadi disampaikan seluruh masjid tidaknya, seluruh masjid solat subuh ibu-ibu guys, solat Jumat apa-apa saja. Maka kalau apa-apa yang hadir solat Jumat hadir dalam solat subuh tambah dengan ibu-ibu, berarti 2 kali lipat itu. Maka minimal sajalah, minimal selama solat Jumat. Maka kenapa kita galakkan gerakan subuh berjamaah? Memang betul-betul dalam rangka untuk menyadarkan kita umat Islam ini
bagaimana supaya kita menjadi umat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, Eko nanti akan kita cetak 10 keutamaan salat subuh berjamaah. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, dan tidak akan rugi kita kalau mendapatkan apa keutamaan ini. Pertama, mendapatkan berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya. Waktu subuh ke berkah apa? Udaranya pun lancar. Kalau berkah, negari kita, Sungai Namiang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Indonesia, dunia ini, ketika turun berkah Allah dari langit dan bumi, justru ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dari langit, dari bumi turun berkah kalau beriman dan bertakwa. Maka mulai dengan salat subuh. Yang kedua, mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Basyirul masyaina fi zulami binuri tami yaumil qiyamah. Beri kabar gembira orang yang berjalan di waktu subuh, datang ke masjid, datang ke musala untuk menunaikan salat subuh, walaupun galak-galak, kalam-kalam, tapi mereka dapat cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, mendapatkan ganjaran pahala salat malam suntuk. Man shalla subha, man shalla isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Pak, Ibu, siapa salat isya berjamaah kuah, kata Rasulullah, dapat pahala separuh malam. Salat isya baru. Wa man shalla isya wa subhi bi jama'ah, siapa salat isya tambahlah salat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullu, dapat pahala salat semalam suntuk. Ya, kalau salat semalam suntuk, Bu, mungkin tidak. Tapi kalau salat isya dan subuh berjamaah, pahala salat semalam suntuk itu dapat. Yang keempat, berpahala ya, berada dalam jaminan Allah. Apa maksudnya? Awak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan jaminan Allah, kita akan selamat di dunia sampai ke akhirat. Ya. Kata Rasulullah SAW, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa salat subuh dapat jaminan Allah. Yang kita lalaikan Bapak Ibu yang berbahagia, dijamin awak. Anak dicari oleh. Yang kelima, dibebaskan dari sifat munafik. Itu tadi disampaikan. Inna asqalas salah alal munafiqina salatul isya wal fajri. Salat paling baik bagi orang munafik, Pak, Ibu, salat isya cek, salat subuh cek. Tapi ingat, lamuna mafima, kalau dia tahu rasio salat isya dan subuh itu, la atahuma lau habban. Dia datang walaupun rangkak. Ada ibu bapak tadi yang merangkak kasih ko? Ada, lain tak kan? Kita masih sehat. Kalaupun masih sakit, kaya, ya, merangkak, ini akan datang terus. Kalau tahu rahasio salat isya dan rahasio itu sangat banyak Bapak Ibu. Jadi jangan kita tinggalkan itu. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah SAW, dipersaksikan oleh malaikat. Itu kodasan dari Al-Quran ada, dan hadis Nabi ada. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fad. Tagakkan salat semenjak tergelincir matahari zuhur sampai kegelapan malam. Zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fad. Tegakkan salat subuh khusus daripada Rasulullah, daripada Allah. Inna Qur'an al-fajri, salat subuh karena sudah disaksikan malaikat. Malaikat datang ke Pak Ibu. Nabi mengatakan berkumpul itu malaikat yang bertugas di waktu malam dengan malaikat yang bertugas di waktu siang, berkumpul di waktu subuh. Dan ketika mereka menghadap Allah SWT, ditanya oleh Allah, sedang apa yang kau temukan hambaku? Kalau awak salat subuh, Pak, kami tinggalkan hambamu ya Allah dalam keadaan salat subuh, dan kami datang ketika mereka salat subuh. Itulah Quran dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna disaksikan oleh malaikat. Yang ketujuh, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Pak Ibu, yang lah haji, Pak Haji jadi siapa nak? Nah, yang jaleh, ya. Yang umrah, Bapak Ibu, kita ingin untuk haji dan umrah. Tapi ingat, kalau Allah mampu, kita terus berusaha. Apalagi kini kuotanya lama, Pak, ya, kuota haji. Tapi bukan menggugurkan pahala haji dan umrah. Kalau kamu salat subuh berjamaah itu, setiap hari kita akan dapat pahala haji dan umrah. Tapi cara tiga, Pak. Tiga serangkai. Man salat subha jamaah, salat subuh berjamaah, satu. Summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a syams.
kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Zikir kau termasuk baca Quran, termasuk zikir, termasuk tausiah model kau mengingatkan kita kepada Allah sampai terbit matahari. Syuruk namanya. Kalau masuk ini kau syuruk. Ya, 2 amalan. Yang ketiga, summa shalla rakaatain. La syuruk, salat 2 rakaat. Sunat. Awal duha. Ada ulama mengatakan begitu, awal duha atau disebut juga dengan salat syuruk. 3 amal serangkai. Salat subuh berjamaah, zikir sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat. Yang ketiga, ta'dilu hajjatan wa umratan tamah. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji dan umrah sempurna. 3 kali disampaikan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, ingin kita untuk dapatkan pahala ibadah haji dan umrah satu hari, bisa. Baca dulu salat subuh berjamaah. Tapi jangan kecil lo, kalau betul apa? Lo kalau ke Makkah haji dan umrah Ustaz. Bukan. Haji dan umrah kalau kita mampu tetap. Tapi kalau alun mampu, pahalanya bisa kita peroleh. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya kita merangsang untuk bisa melaksanakan itu ya dalam kehidupan kita. Yang ke-8 ya, orang melaksanakan salat berjamaah itu yang sangat luar biasa sekali. Berpeluang mendapatkan dunia dan segala isinya. Baca rohnya. Hadis Nabi, Raq'atal fajri 2 rakaat salat sunat sebelum salat fardu. Sebelum salat subuh 2 rakaat. Salat fardunya salat subuh. Tapi kita salat 2 rakaat sunat fajar namanya. Khairun minad dunya wa fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bukan ambo dengan cien. Tapi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang cari lepak. Dunia segala isi dapat di awak itu hanya karena melakukan 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Yang ke-9, selamat dari siksa neraka dan mendapatkan surga. Siapa yang melakukan salat subuh selamat dari neraka, kata Rasulullah SAW, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ada sebutkan man shalla bardain. Bardain kau 2 waktu dingin. Subuh ke dingin pak nak? Dingin subuh nak? Apa lain senganan yang data bukit ya? Kecamatannya Gunung Amir, kecamatan Bukit Barisan siko. Bukit Barisan data bukit apa di sana bukitnya lain. Ba aka dinginnya tu ya. Man shalla bardain, siapa yang salat di 2 waktu dingin, subuh cek asar cek. Apalagi pada pasir. Ya. Siapa yang salat subuh berjamaah itu di 2 waktu dingin, salat subuh, kita tetap bisa datang. Maka kata Rasulullah SAW, ya, maka kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, akan dijamin untuk masuk surga. Terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang paling ditambahkan oleh setiap Muslim, berpeluang mendapatkan melihat wajah Allah nanti di hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Kemenangan melihat Allah. Ya, suatu ketika Bapak Ibu, sahabat Rasulullah duduk-duduk ya Rasulullah SAW malam hari. Ketika itu bulan purnama Pak. Bulan purnama, hari rancak, duduk nampak bulan. Ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW ketika melihat hal itu? Maka Rasulullah SAW duduk-duduk nampak bulan purnama. Kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hazal qamar. Sesungguhnya kalian nanti di akhirat akan melihat wajah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama hari ini. La tudammuna fi ra'yatihi. Waktu itu kalian tidak akan bersadar-sadar melihatnya. Melihat wajah Allah dalam pengertian ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat terbesar. Maka Allah taf'alu, ya, Allah taghlibu, jangan kalian lalai dari melakukan salat subuh secara berjamaah. Faf'alu, kerjakanlah itu, kata Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu 10 keutamaan salat subuh berjamaah kau dapat dakwah andaknya, dan semuanya ya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita galang terus program ini supaya itu bukan program GNPF Pak. GNPF menggerakkan. Programnya lima. Dari Allah, dari Roh, kita jalankan.
mudah-mudahan dapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim wa natawakkal ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.